Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak kepala desa, ketua dan anggota BPD, para alim ulama, tokoh masyarakat. Selanjutnya yang besar tak disebutkan gelar dan kecil tidak pula disebutkan namanya secara satu persatu. Selanjutnya kaum ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan, dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita telah dapat hadir kembali di dalam Masjid Raya Al-Mujahidin Sulah ini untuk melaksanakan salat Isya dan insyaallah salat tarawih dan witir secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di malam yang ke-27 Ramadan tahun ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit ceramah agama menjelang kita melaksanakan salat tarawih dan witir nanti. Setiap manusia, siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, besar, kecil, pasti dia menginginkan hidup bahagia dan sukses. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 4 hal yang membahagiakan seseorang. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang membahagiakan seseorang. Pertama,
antakuna zaujatuhu salihatan. Yang kedua, wa auladuhu abror. Yang ketiga, wa khulaqa'uhu salihin. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Jadi Nabi mengatakan ada 4 hal yang membahagiakan seseorang. Dan mudah-mudahan 4 itu ada pada diri kita. Antakuna zaujatuhu salihatan. Antakuna zaujatuhu salihah. Ia mempunyai istri yang solehah. Istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, patuh kepada suami dalam hal kebaikan. Istri yang bisa memberikan kenyamanan dan ketentraman di dalam rumah tangga. Kata Nabi itu, istri yang salehah itu ada tandanya, Bapak Ibu. Sekurang-kurangnya ada 3 ciri-ciri istri yang salehah. Panen, apa ciri-cirinya? Iza nazarta ilaiha sarratka. Bila mana engkau memandangnya, bila mana engkau pandang, menyenangkan hatimu, menyejukkan hatimu. Suami pulang dari kerja, capek, lelah, sampai di rumah memandang istrinya penuh senyum, ramah, menyenangkan hati suami. Bu, ingat Bu, begitu sang suami bekerja di luar sana dengan penuh kelelahan, tapi sampai di rumah disembunyikan kelelahan itu, melawan pekerjaan yang keras di luar sana, tapi sampai di rumah seakan-akan tidak ada keletihan dan rasa lelah. Kenapa? Karena disambut oleh istri dengan senyuman yang memberikan rasa nyaman. Istri yang salehah, istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, patuh kepada suami. Apabila engkau pandang, menyenangkan hatimu, kata Rasul. Itu salah satu ciri daripada istri yang salehah. Yang kedua cirinya, iza amartaha atau atka. Kalau engkau perintahkan, ini perintah dalam hal kebaikan, diperintah oleh suami, maka dia patuh menuruti perintah suaminya. Ia laksanakan perintah suaminya, tapi perintah dalam hal kebaikan. Wa iza gita anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Dan bila engkau pergi, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga anak-anak, dan dia jaga hartamu. 3 tanduk istri yang solehah. Istri yang solehah, istri yang bisa memberikan rasanya, menciptakan rasa nyaman di tengah-tengah keluarga, sehingga rumah tangganya menjadi apa yang dikatakan Rasul, bayti jannati. Rumah tanggaku laksana surga bagiku, aman, nyaman. Anak-anak akan betah di rumah manakala melihat kedua orang tuanya nyaman, tenang di rumah. Anak-anak lebih betah di rumah melihat situasi dan kondisi rumah tangga yang aman dan nyaman. Dan itu tidak kalah pentingnya peran serta daripada seorang istri, yaitu istri yang solehah.
Istri yang salehah akan mendatangkan bahagia bagi seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mendatangkan bahagia bagi seseorang, yaitu wa auladuhu abroro, kata Nabi, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Tentu anak yang baik, anak yang jujur, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tuanya, patuh kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Tentu Bu, Pak, untuk adanya anak-anak yang soleh dan solehah itu tidak terlepas daripada bagaimana kedua orang tuanya memberikan keteladanan, contoh yang baik untuk anak-anaknya. Anak yang soleh dan solehah akan memberikan rasa nyaman di dalam keluarga dan akan mendatangkan bahagia bagi seseorang. Kemudian tadi tentang istri yang salehah. Lalu apa ganjaran, balasan yang diberikan Allah kepada istri yang salehah? Bu, ini kayu, bu ibu, pasangan suami dan istri yang salehah. Kata Nabi mengatakan, iza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dakhulil jannah min ayyi abwabil jannati sitti. Bila mana seorang wanita, bila mana seorang istri salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya dan taat patuh kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja. Itu Nabi yang menjelaskan istri yang salehah. Yang kedua adalah anak-anak yang baik, wa auladuhu abroro, anak yang soleh dan soleh. Yang ketiga yang membahagiakan seorang adalah wa khulatuhu sholihin, lingkungan yang baik, lingkungan yang ramah, bersih antara tetangga dengan tetangga yang lain, saling menghormati, saling menghargai. Hormat menghormati, harga menghargai antara satu dengan yang lain. Dan agama mengajarkan agar antara tetangga dengan tetangga selalu tercipta kerukunan dan kenyamanan. Hal yang demikian ini akan membahagiakan seseorang. Yang keempat yang juga mendatangkan bahagia bagi seseorang adalah ayyakuna rizquhu fi baladihi. Ada rezeki di negerinya sendiri, ada penghasilan di kampungnya sendiri. Bayangkan Bu, kalau kita kerja jauh di sana, bagaimana mau bertemu, berkumpul dengan keluarga bersama-sama. Nah sekarang ini kita bersawah, berladang, bekerja di kantor dan lain sebagainya. Di negeri kita sendiri ada rezeki dari pekerjaan kita yang halalan thayyibah. Ayyakuna rizquhu fi baladihi, rezeki atau penghasilan di negerinya sendiri. Bapak Ibu, Ramadan, bulan Ramadan
didatangkan oleh Allah, dihadirkan adalah agar kita semua memohon kepada Allah, memanfaatkan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh maghfirah, yang penuh dengan ampunan. Mari kita bersama-sama beristighfar, banyak beristighfar di bulan Ramadan ini, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, kata Allah. Bersegeralah engkau menuju ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Salah satu cara kita untuk mencapai ketakwaan itu adalah dengan melaksanakan puasa Ramadan dengan tulus dan ikhlas, dengan sebaik-baiknya menjaga puasa kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, inilah sekelumit yang bisa disampaikan pada malam hari ini, yaitu 4 hal yang membahagiakan seseorang. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal-amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.